Masa depan Timnas U20 diungkap Zainuddin Amali. Pemain abroad turun gunung, skuad Garuda Muda makin gahar. Suasana latihan Timnas U22 jadi sorotan, Elkan Bagot dispesialkan. Pemain abroad turun gunung, skuad Garuda Muda makin gahar. Timnas U22 Indonesia dipastikan telah bergabung dalam grup SEA Games 2023 bersama dengan Kamboja, Filipina, dan Timor Leste. Melihat lawan-lawan tim asuhan Indra Syafri ini bisa dibilang mereka lawan yang mudah. Bahkan skuad Garuda Muda ini bisa dibilang cukup beruntung karena dipastikan tak akan bertemu dengan tim-tim kuat seperti Vietnam, Thailand di penyisian grup ini. Namun Indra Syafri meminta anak asuhnya tidak takabur atau merasa hebat. Pelatih yang juga menjawab sebagai Dirtek PSSI itu menekankan bahwa para pemain harus mempersiapkan tim dengan baik siapapun nanti lawannya. Lebih lanjut lagi, pelatih asal Sumatera Barat itu mengatakan bahwa para pemain pun menyambut hasil undian ini dengan sangat positif. Melihat hasil undian dan lawan-lawan di grup A, Indra Syafri pun mengaku akan menyiapkan tim dengan semaksimal mungkin. Pertandingan-pertandingan di SEA Games yang jadwalnya padat dan tentu saya selalu bicara dengan para pemain, siapapun lawannya kita harus tetap fokus, tetap waspada, dan tetap kerja keras untuk bisa menjadi yang terbaik, kata Indra Syafri. Ia juga mengatakan kalau Kamboja menjadi salah satu tim yang wajib diwaspadai di grup A sebab menurut Indra, Kamboja sudah berbenah dan perkembangan sepak bolanya menunjukkan kualitas permainan yang lebih meyakinkan dari sebelumnya. Sementara untuk menghadapi lawan-lawan di SEA Games 2023 ini, Indra Syafri pun mendatangkan deretan pemain abroad setelah sebelumnya Elkan dan Arhan disebutkan juga telah didaftarkan. Kini Indra giliran memanggil Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuateh untuk ikut merapat. Mereka berdua adalah bagian dari 7 nama Timnas U20 yang juga dipanggil Indra untuk ikut dalam skuad Timnas U22 Indonesia. Selain memulangkan deretan pemain abroad, pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Syafri pun mengaku telah merencanakan 4 laga uji coba untuk skuad Garuda Muda menatap SEA Games 2023. Laga persahabatan ini pun dilakukan sebagai simulasi pertandingan. Uji coba yang bakal dilakukan Indra Syafri yakni dengan melawan satu tim lokal dan pada 3 pertandingan lainnya akan melawan tim dari negara lain. Indra mengatakan untuk uji coba pertama, Bagas, Kava, dan kawan-kawan akan menghadapi klub Liga 1 terlebih dahulu, yakni akan menghadapi Bayangkara LC pada 11 April mendatang. Kemudian pada 14 dan 16 April mendatang, Timnas U22 akan melawan Lebanon sambil terus menunggu kabar baik dari China dan Tajikistan, yang mana juga dibidik menjadi lawan uji coba skuad Garuda Muda. Sementara untuk lokasinya sendiri, Indra Syafri memastikan akan berlangsung di Jakarta. Namun, soal stadion mana yang akan digunakan belum ada keputusan resmi. Masa depan Timnas U20 diungkap Zainuddin Amali. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo alias Jokowi sebelumnya mengungkapkan keinginan agar pemain Timnas U20 Indonesia tetap bergabung satu tim untuk bisa berlaga di Liga 1. Jokowi membuat wacana ini saat berkunjung menemui pemain Timnas U20 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta pada Minggu lalu. Di mana orang nomor 1 di Indonesia itu mengungkapkan rasa sayangnya apabila tim asuhan Sintayong itu harus dibubarkan begitu saja. Apalagi Hoki Caraka dan kawan-kawan juga telah menjalani persiapan cukup panjang, sehingga chemistry antar pemain saat ini pun sudah dinilai bagus dan para pemain bisa langsung tampil di sebuah turnamen saat ini. Namun untuk mewujudkan wacana ini tentulah tidak mudah, sebab para pemain Timnas U20 Indonesia sendiri sebagian besar sudah dikontrak oleh klub-klub Liga 1 dan juga tampil reguler sebagai pemain profesional. Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali pun mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi hanya menyayangkan talenta pemain muda yang ada saat ini. Menurutnya, Presiden Jokowi tak ingin chemistry antar pemain yang sudah terbentuk luntur usai dikembalikan ke klub masing-masing. Namun, Amali mengatakan wacana Timnas Indonesia U20 akan dikumpulkan dalam bentuk klub Liga 1 masih mengambang. Suasana latihan Timnas U22 jadi sorotan, Elkan Bagot dispesialkan. Timnas Indonesia U22 sudah menggelar pemusatan latihan di Jakarta dalam beberapa edisi. Pematangan materi dan fisik semakin menempa kualitas dari para pemain. Dalam hal ini, David Maulana menjadi satu di antara pemain yang sudah mengikuti latihan tim dari edisi sebelumnya.
Pemain berusia 21 tahun itu menyebut suasana pemusatan latihan atau SEA Games 2023 sangat bagus dan antar pemain mudah berbaur yang membuat pemain bahagia terus. Situasi inilah yang membuat David PD Indonesia meraih medali emas. Kondisi tim bagus, anak-anak cepat membaur. Suasana happy terus, setiap latihan kami antusias mengikuti arahan pelatih. Tapi kami berharap lebih baik ke depannya, kata David Maulana. Diikuti oleh 36 pemain, TC ini diakui pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri berjalan dengan baik karena setiap pemain berhasil memperlihatkan perkembangan yang baik pula. Hal tersebut pastinya akan terus meningkat seiring TC yang terus dilakukan oleh timnya. Tim dalam kondisi bagus, para pemain terus memperlihatkan perkembangan yang baik, kata Indra Syafri. Pria yang juga menjabat Dirtek PSSI ini mengatakan selama TC akan menjadi sosok pemain yang sesuai kebutuhan Timnas Indonesia U22. Jadi, bongkar pasang pemain memang sangat memungkinkan sebelum bertolak ke Kamboja. Bahkan dua pemain andalan Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan disebut segera gabung pemusat latihan atau TC Timnas Indonesia U22 juga. Kami akan tunggu kemungkinan dalam minggu-minggu ini. Mungkin hari Minggu itu sudah akan datang yang bergabung dengan kami. Baik Marcel dan Arhan, kami memang sudah memanggil dan berkirim surat seminggu yang lalu. Sudah ada beberapa yang berikan jawaban, ucap Sumarji. Namun Sumarji belum bisa memastikan ketersediaan Elkan Bagot, di mana ia mengatakan Elkan tetap diupayakan untuk bisa membela Timnas Indonesia U22. Meskipun pada akhirnya pemain itu harus tak ikut TC karena besar kemungkinan bergabung saat Timnas Indonesia U22 sudah berada di Kamboja.